Karena ini komponennya termasuk bagus ya, karena salah satunya mungkin motherboardnya. Motherboard B760M Mortar Wi-Fi 2 itu harganya lumayan juga loh teman-teman, sekitar 3,2an, karena dia VRM-nya itu sangat banyak di kiri dan di atasnya gitu. Jadi dia untuk menyuplai daya ke si prosesor atau ke si CPU lah kalau gitu bahasa ininya. Mungkin sebagian teman-teman gambarannya selalu kalau kita bilang CPU itu malah jadi satu PC gitu. Padahal artinya bukan, CPU itu adalah cuma satu ini, prosesor lah gitu bahasanya ya. Jadi kadang kalau saya mau bilang CPU agak rancu jadinya. Nanti orang ngerasa atau pembeli ngerasa, ih udah satu PC gitu. Padahal belum, cuma prosesor doang gitu. Oke? Halo teman-teman, selamat datang di channel MJCom bersama saya Febri. Di video kali ini kebetulan kita dapat orderan rakitan PC yang lumayan sultan teman-teman. Jadi total budgetnya itu sekitar 23.642.000 menggunakan Intel Core i7 12700F ya, ini Intel i7 generasi ke-12 teman-teman. Dan juga VGA-nya menggunakan Galaxy RTX 4060 ya, ini bisa terlihat teman-teman kotak-kotaknya. PC-nya udah kami rakitin, spesifikasi lengkapnya menggunakan Intel Core i7 12700F dan juga motherboardnya MSI MAG B760M Mortar Wi-Fi 2 dan juga RAM tim Delta RGB DDR5 32GB 6000 MHz dan juga VGA-nya ya Galaxy GeForce RTX 4060 yang 8GB dan juga NVMe-nya menggunakan tim MP44L yang 1TB yang udah PCIe 4 dan juga PSU-nya atau power supply-nya menggunakan MSI MAG A650GL yang udah 80 plus gold ya. Dan juga liquid cooler-nya dari Cooler Master Liquid ML360 Illusion. Dan juga casingnya, nah casingnya bagus nih teman-teman, karena dia casingnya itu dari Zalman P30 MATX yang udah ada 3 fan RGB. Jadi fan sampingnya RGB itu dia reverse, jadi dia walaupun posisinya kayak ngadep ke depan, tapi padahal sebenarnya itu terbalik gitu. Oke, dan juga nah kebetulan abang ini menggunakan atau membeli lisensi Windows yang original. Jadi Windows 11 Pro OEM original 64 bit ya, itu harganya sekitar 2.500.000-an ya teman-teman. Dan juga monitornya menggunakan ViewSonic VX2479 HD Pro yang 24 inci, udah panel IPS dan juga refresh rate-nya itu 180 Hz. Jadi total rakitannya sekitar 23.642.000. Oke teman-teman, jadi PC-nya udah selesai kami rakitin. Jadi kebetulan ini yang order dengan Bang Cici. Jadi terima kasih banyak Bang Cici atas orderan rakitan PC-nya udah kami selesaikan. Jadi mungkin ini tinggal kita testing sama-sama ya, bermain beberapa game lah, game-game AAA. Akan kita coba nanti bagaimana performanya. Karena ini komponennya termasuk bagus ya, karena salah satunya mungkin motherboardnya. Motherboard B760M Mortar Wi-Fi 2 itu harganya lumayan juga loh teman-teman, sekitar 3,2an. Karena dia VRM-nya itu sangat banyak di kiri dan di atasnya gitu. Jadi dia untuk menyuplai daya ke si prosesor atau ke si CPU lah kalau gitu bahasa ininya. Mungkin sebagian teman-teman gambarannya selalu kalau kita bilang CPU itu malah jadi satu PC gitu. Padahal artinya bukan, CPU itu adalah cuma satu ini, prosesor lah gitu bahasanya ya. Kadang kalau saya mau bilang CPU agak rancu jadinya. Nanti orang ngerasa atau pembeli ngerasa, ih udah satu PC gitu. Padahal belum, cuma prosesor doang gitu. Oke, jadi terima kasih banyak dengan Bang Cici. Nanti kebetulan Bang Cici domisilinya sama-sama di Medan. Jadi mungkin nanti Bang Cici balik lagi ke toko untuk jemput PC-nya. Oke teman-teman, jadi nanti saya share di layar teman-teman semuanya. Oke, seperti biasa kita coba di CPU Z dulu ya. Kita buka dulu spesifikasinya apakah sesuai atau enggak. Oke, teman-teman bisa ngeliat nanti di layar prosesornya Intel Core i7 12700F ya, ini Alder Lake ya, generasi ke-12 i7. Dan juga motherboardnya MSI MAG B760M Mortar Wi-Fi 2. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman. Dan juga ini harusnya support PCIe 5 ya. Tapi nanti coba saya lihat. Ya, udah support PCIe 5 untuk si grafik kan. Ya, walaupun sekarang saat ini ya, saat video ini di shoot atau di syuting kayaknya VGA yang pakai PCIe 5 kayaknya belum ada gitu. Ya setidaknya kita udah bisa di-upgrade lah ke depannya gitu teman-teman. Dan juga memorinya 32GB dan juga DDR5 ya. Dan speednya itu 3000x2 berarti ya 6000 lah speednya. Karena DDR kan, double data rate. Jadi kita kali 2. Oke, jadi bisa kelihatan slot-slot yang udah dipakai. Slot pertama kosong, slot kedua terisi, dan juga slot ketiga kosong, dan juga slot 4 udah terisi. Jadi mungkin pembelinya atau dengan Bang Cici bisa ke depannya nge-upgrade lagi RAM-nya mungkin menjadi 64GB ya. Sekarang
yang ini kan 32 GB. Oke, VGA-nya RTX 4060 dari Galaxy nih teman-teman. Oke, dan juga malam udah kami tes Cinebench R23. Oke teman-teman, jadi biasanya semua ini benchmark itu kami save semua tuh, banyak kan di sini. Jadi biasanya kami save semua biar kita bisa tahu sebenarnya performanya itu udah sesuai apa belum. Tapi memang teman-teman mesti ingat ya, beda silikon, beda temperatur, beda juga performa ya. Walaupun performa itu 11-12 lah. Cuma yang paling kelihatan nanti di silikon, beda temperatur gitu. Jadi kalau yang biasa kita lihat, temperatur makin adem, ya berarti makin bagus lah. Oke teman-teman, jadi bisa terlihat di layar teman-teman nanti. Saya akan share juga itunya. Oke, kayaknya sepertinya ya power limit ini masih auto, tapi nggak masalah kita lihat. Tapi memang teman-teman bisa ngelihat ya, clock minimumnya itu rendah, bener ya, itu cuma 2,9 berarti cuma 3 GHz. Tapi nggak apa-apa, buat teman-teman yang mungkin mau ngerakit PC sendiri, kalau bisa, ya bisa ngutang-ngatik BIOS dikit lah gitu. Karena kalau nggak, nanti sikit-sikit ngubungin, ya kalau buat teman-teman yang ngerakit PC di kami, pasti akan kami setkan gitu. Tapi kalau nggak, ya nggak, karena kan kita juga nggak ada waktu kan buat itu. Oke teman-teman, jadi kalau untuk Gen 12 mungkin teman-teman bisa pertimbangin untuk power limitnya dilepas semua jadi 4095 ya, jadi biar performanya jauh lebih baik. Karena Gen 12 nggak ada masalah, Gen 13-14 ini yang mungkin ada masalah lah ya teman-teman. Jadi kita hindarin itulah daripada ribet nanti ke depannya. Oke teman-teman bisa ngelihat skornya 14.615 untuk Cinebench R23. Oke teman-teman, jadi tadi skornya 14.615, kita coba aja ya. Kita coba ganti dulu power limitnya. Jadi 4095, tapi kita akan coba ngelooping sekali aja ya. Karena kalau kelamaan nanti kayaknya waktunya udah agak-agak mepet ini teman-teman. Oke, jadi sekarang kita ke BIOS ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah di BIOS. Buat teman-teman yang nggak tahu cara masuk ke BIOS, jadi waktu teman-teman restart PC-nya, di tombol keyboard ada tombol delete, tekan aja terus sampai dia masuk ke BIOS di halaman ini. Jadi teman-teman bisa ngeliat. Oke, jadi untuk apanya bisa pencet F7. Habis itu kita masuk ke DOC. Habis itu kita masuk ini, nah ini XMP-nya ya. XMP udah kita aktifin ya teman-teman. Dan juga CPU cooler tuning. Nah ini kalau MSI dia mungkin ada bahasanya beda gitu. Jadi masing-masing vendor motherboard beda-beda. Tapi mungkin kalau si ASRock sama Asus mungkin sama ya, kita masukin angka gitu. Tapi ini dia ya kita tinggal pencet ini aja lah. Maksudnya pilih MSI Unlimited Setting. Nah ini dia kasih warning nih, selecting Intel Extreme Setting or MSI Unlimited Setting Profile may reduce system stability. Ya mungkin agak terganggu stabilitasnya. Ya udah namanya overclocking kan teman-teman. Karena yang namanya overclocking itu nggak ada yang 100% jalan gitu. Jadi ya balik lagi itu ke silikonnya kalau dia bisa. Jadi yang nentuin overclocking biasanya ini ada 3. Salah satunya silikonnya sendiri, prosesornya, atau mungkin dari motherboardnya, dan juga mungkin dari RAM-nya. Tapi RAM mungkin untuk overclocking RAM doang. Tapi kalau untuk CPU lebih ke arah inilah, prosesor sama motherboard. Jadi biasanya makin mahal itu motherboard berbanding lurus dengan performanya. Jadi kalau makin mahal, makin bagus lah performanya itu barang. Oke teman-teman, jadi perlu diingat ya. Jadi ada beberapa pembeli atau beberapa user lah tanya ke saya, Bang, apa sih bedanya motherboard murah dan juga motherboard mahal gitu? Ya tentu ada bedanya. Karena kalau saya jelaskan secara detail, malah makin bingung nanti pembelinya. Jadi ya kita jelasin cuma kulit-kulitnya aja gitu. Oke teman-teman, jadi kita udah di Cinebench R23. Jadi ini kita setting dulu advance. Ini sekali loop aja ya. Jadi dia cuma sekali ngerunning. Oke teman-teman, nanti bisa ngelihat sebelumnya skornya itu 14.615. Oke teman-teman, jadi teman-teman bisa ngelihat di Core VID-nya. Mungkin yang sering kejadian sama Gen 13 sama 14 itu karena V-core-nya ini voltasenya itu udah jalan di atas 1,5 volt. Kalau teman-teman tahu, dari dulu kita waktu overclocking, kita diajarin jangan pernah jalanin V-core di atas 1,5, kecuali kita udah expert atau kita udah pro lah gitu teman-teman. Ya itulah, tapi kalau ini aman sih, karena dia cuma jalan di 1, maksimum ya 1,2 lah katakan. Mungkin di core tertentunya. Dan juga power limitnya itu, tadi kita lepasin semua. Oke, ini dia power limitnya. Harusnya udah 4095, tapi ini nggak tahu kenapa 180 ya.
Oke, tapi teman-teman bisa ngelihat skornya ini udah naik ya, jadi 19.793. Tapi kita coba balik lagi ke BIOS teman-teman. Kita coba ada nggak settingan lagi untuk short duration sama long duration, karena tadi kita ngelihat itu kayaknya cuma 180. Tapi kita coba ganti lagi jadi 4095. Oh, ini dia teman-teman. Ada long duration dan short duration. Kita bisa ganti itu, teman-teman bisa ngelihat nggak? Di samping kanan ada bacaan max-nya 4096. Kita tinggal ganti aja 4096, enter, dan juga 4096, enter. Oke, teman-teman, jadi kita udah lepasin semua power limitnya. Mudah-mudahan skornya bisa jauh lebih tinggi lagi. Oke, jadi setelah itu kita save aja, langsung restart lagi untuk masuk ke Windows ya. Oke, teman-teman, kita udah balik ke Windows ya. Jadi kita tinggal buka ininya aja, Cinebench R23, kita jalanin. Lalu kita juga jalanin AW Info untuk ngelihat temperaturnya. Oke, tadi skornya kalau nggak salah 19.000 ya. Teman-teman bisa ngelihat nih power limitnya, tuh udah jadi 4095 ya semua. Oke, kita coba jalan sekali aja ya ini. Oke, tuh kelihatan kan teman-teman, skornya udah jauh beda ya. Tapi ini kan cuma synthetic benchmark ya namanya. Jadi mungkin kalau di in-game nggak terlalu pengaruh gitu, karena di game itu yang jauh lebih bekerja itu adalah VGA. Ya walaupun prosesor atau CPU itu tetap ngaruh, tapi yang lebih ngegas itu biasanya VGA. Apalagi game-game AAA ya. Jadi ya terserah teman-teman gitu, mau dilepas atau enggak. Ya mungkin ya kalau kita lepas, dia pasti otomatis makan daya jauh lebih banyak gitu daripada kalau kita cuma limit. Jadi inilah kemenangannya PC rakitan kalau dibanding dengan laptop atau notebook gitu. Jadi kalau di PC rakitan kita bisa nambahkan cooler ya, semacam radiator all-in-one liquid cooler gitu. Jadi panasnya itu bisa teratasi oleh si cooler ini. Nah, ini masih i7. Kalau i9 udah pakai all-in-one liquid cooler yang 360, itu pun masih merah. Gen 13, Gen 14 ya teman-teman. Jadi ya begitulah kira-kira ininya. Oke, selanjutnya teman-teman kita coba bermain game AAA. Oke teman-teman, kita coba dulu dengan seperti biasa resolusinya Full HD, VSync atau Vertical Sync kita matiin, dan juga metode upscalingnya DLSS, ya, dan juga DLSS Frame Generation kita apply dulu. Oke, lalu kita coba grafiknya itu very high. Ya teman-teman, udah di in-game, FPS yang kita dapetin itu sekitar 90-an. Ya lumayan lah, FPS yang bukan cukup ya, udah sangat playable ini. Tapi ya memang harga segini kalau nggak playable lagi udah mesti kena getok ini PC-nya. Ya intinya itu teman-teman. Jadi FPS yang kita dapetin sekitar 90-an. Untuk resolusi Full HD settingannya very high ya. Oke, selanjutnya kita akan coba resolusi yang lebih tinggi lagi ya, seperti biasa 1440p, karena kalau orang yang udah merakit PC yang 20-an juta, memang sih saran saya kalau punya budget lebih, kalau bisa memang sebaiknya pakailah monitor yang udah 2K gitu, karena harganya juga nggak terlalu jauh kan sama si Full HD. Oke, di 2K atau di 1440p, FPS yang kita dapetin bisa terlihat 75, 77, 78. Oke, ini udah memang udah sangat playable ya. Oke, nah yang tadi saya bilang itu teman-teman. Jadi kalau di di in-game, khususnya game-game AAA, teman-teman bisa ngelihat di layar, CPU-nya itu hampir kayak cuma idle aja. Nah, VGA-nya baru ngegas.
sekitar 99% atau bisa kita katakan itu udah 100% gitu. Sedangkan si CPU cuma ya paling 12% gitulah. Jadi yang lebih ngegas di in-game khususnya game-game AAA, apalagi yang katanya GPU bound, itu biasanya ya si VGA atau GPU ya bahasa ininya. Oke, selanjutnya kita coba di resolusi ya 4K teman-teman. 4K HDR gitu. Oke, di 4K, wah mantep nih, padahal 40-60 ya. FPS-nya sekitar 40-an, 50 ya udah lumayan bagus teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman ngerasa agak kurang, tadi kan settingan kita very high nih. Kita bisa turunin settingannya itu jadi high aja. Saya rasa teksturnya juga nggak terlalu ngaruh ya. Kalau saya pribadi, saya nggak bisa ngelihat gitu. Kecuali kita banding-bandingin di sebelah-sebelah. Tapi ya namanya kita nge-game kan, ngapain juga kita banding-bandingin kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itulah kira-kira gambaran buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang mau ngerakit PC seperti ini, ya mungkin bisa dipertimbangin gitu. Tapi memang ya namanya harga kan. Harga itu berbanding lurus dengan performa. Jadi biasanya makin mahal itu PC, ya otomatis performanya udah makin bagus. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba lagi game kita seperti biasa, Ratchet & Clank Rift Apart. Seperti biasa, nanti akan kita coba dalam beberapa resolusi juga, Full HD, 1440p, dan juga ya 4K. Oke, biar cepet aja di sini, kita ganti vertical sync off. Kita coba setting dulu. Seperti biasa, Full HD dulu. Oke, dan juga VSync udah kita matiin tadi di luar ya, dan juga frame generation, DLSS frame generation. Ya, kita apply dulu ya sebelum ganti grafik presetnya. Grafik preset mungkin yang very high aja. Oke, teman-teman, kita udah di in-game ya, FPS-nya itu sekitar 102, udah sangat baik ya ini. Ya, walaupun pakai DLSS ya nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena balik lagi fitur DLSS udah di sana, ya kalau nggak kita gunakan kan sayang juga gitu, untuk apa kita pakai PC-PC baru atau graphic card yang baru gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p ya. Oke, 1440p, settingan presetnya tetap sama, very high. Oke teman-teman, mantep nih 80-an. Nah, bisa terlihat kan kalau kita di 1440p bedanya juga nggak terlalu jauh sama Full HD, dan mungkin gambarnya sedikit lebih tajam daripada Full HD, dan juga harganya juga nggak terlalu jauh juga bedanya. Jadi ya kalau menurut saya memang sebaiknya pakailah monitor yang lebih baik, karena semahal apapun PC kita, nanti yang kita lihat adalah monitornya gitu. Jadi memang dari pengalaman saya jualan agak gimana ya, banyak orang terlalu fokus gitu sama PC-nya, itu habis-habisan budgetnya di PC, akhirnya monitornya terlupakan. Bang, kita pakai monitor lama aja ya, katanya gitu. Dan bahkan monitor lamanya sebagian orang HDMI dan DisplayPort nggak ada gitu. Jadi kayak, bang mau nyolok di mana ini bang? Ah itu mesti pakai converter gitu ya. Mungkin converter HDMI itu VGA atau DisplayPort itu VGA. Gitulah kira-kira teman-teman. Jadi ada sebagian orang juga ya mungkin budgetnya belum di sana, tapi memang kalau menurut saya memang kalau bisa diseimbangkan, karena apa yang kita tengok adalah monitor kita. Oke, settingannya tetap sama, very high ya teman-teman, di 4K. 4K, wah FPS-nya juga lumayan bagus ini, 50-an. Ya balik lagi ya, kalau teman-teman ngerasa agak kurang sama FPS yang kita dapetin, ya mungkin presetnya diturunin gitu, jadi high aja atau nggak usah very high. Oke, tapi gamenya sih nggak berat gitu. Karena yang sebelumnya kita pernah ngetes PC Kerehore kan, waktu game Ratchet & Clank kok agak berat ya rasanya. Oke teman-teman, jadi kita sudahin dulu mungkin untuk Ratchet & Clank. Ya, kalau Valorant, mungkin selanjutnya Valorant, tapi kayaknya kita skip aja lah, karena mungkin video ini jadi udah sangat kepanjangan gitu. Oke teman-teman, jadi kira-kira itulah gambarannya mengenai PC ini.
Dan juga terima kasih banyak untuk Bang Cici atas orderan rakitan PC-nya di kami di MIJ Komputer Medan. Buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, bisa langsung datang ke toko kami Jalan Panjang nomor 8 Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno. Atau buat teman-teman yang berada di luar daerah atau di luar pulau, mungkin bisa WhatsApp kami dulu di 081 1618 1628. Kami siap kirim PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC, bisa kunjungi website kami www.mijkom.id atau cari aja di Tokopedia MIJkom. Oke teman-teman, jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.